Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh IPA MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi ya pada manusia. Oke, tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, dimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, itu mendeskripsikan struktur sistem reproduksi manusia. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan fungsi sistem reproduksi manusia. Oke, nah apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi? Jadi sistem reproduksi itu berasal dari dua kata, yaitu sistem dan reproduksi, dimana sistem itu sendiri berarti keteraturan atau saling keterkaitan, sedangkan reproduksi itu berasal dari re yang artinya kembali dan produksi artinya menghasilkan, sehingga yang disebut dengan reproduksi itu bisa kita sebutkan sebagai proses terbentuknya individu baru. Nah, sistem reproduksi itu terbagi menjadi dua, yaitu pada pria. Sistem reproduksi pada pria itu nanti kita akan belajar tentang struktur alat reproduksi pada pria, kemudian fungsi alat reproduksi pada pria ya. Jadi ada struktur, kemudian ada fungsi. Nah, berikutnya adalah sistem reproduksi pada wanita. Nah, di sini juga sama yang kita akan pelajari, yaitu struktur alat reproduksi wanita dan juga fungsi alat reproduksi wanita. Oke, yang pertama kita mulai dari sistem reproduksi pria. Nah, di sini terdiri dari beberapa bagian. Nah, ada yang bagian alat reproduksi bagian luar ini. Terdiri dari dua buah, yaitu penis dan skrotum. Sedangkan pada bagian dalam itu banyak bagiannya ya, ada vas deferens, uretra, kemudian kandung kemih, epididymis, testis dan sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu tentang bagian-bagian ini dan apa saja fungsinya. Oke, kita mulai dari yang pertama, penis. Nah, di sini itu artinya adalah alat kopulasi. Fungsinya yaitu menyalurkan sel sperma ke dalam sistem reproduksi wanita. Lanjut, berikutnya adalah skrotum. Nah, skrotum bagian yang ini ya, yang bagian luar, yang sebagai pelindungnya. Jadi skrotum ini fungsinya adalah untuk mengatur suhu yang cocok bagi sperma. Jadi dia bisa mengatur suhu. Apabila terlalu dingin atau terlalu panas, maka dia akan mengaturnya sehingga suhu tersebut akan sesuai dengan sistem reproduksi, terutama bagian testis yang dapat menghasilkan sperma yang baik. Oke, berikutnya ada testis. Nah, testis itu yang ini. Testis itu adalah pabriknya ya, jadi berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi lain. Jadi hormon reproduksi pada pria itu dihasilkan di testis ini, juga menghasilkan sel sperma juga di sini. Nah, kemudian secara spesifiknya itu masuk ke yang namanya tubulus seminiferus. Nah, jadi kalau seandainya sel testis ini kita iris, nah irisan testisnya itu berupa seperti ini, mirip seperti bentuk ginjal ya. Nah, jadi bagian kecilnya itu disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, ini tubulus seminiferus, bagian kecil dari irisan testis. Nah, inilah tempat pembentukan sperma. Jadi di dalam testis itu akan membentuk sperma. Nah, bagian spesifiknya itu disebut sebagai tubulus seminiferus. Lanjut berikutnya. Berikutnya adalah vas deferens. Nah, vas deferens itu yang ini. Saluran yang fungsinya yaitu menyalurkan sperma ke kantong sperma. Berikutnya ada yang disebut sebagai epididymis. Nah, yang ini bagian yang kecil sini
epididymis. Kalau di sini ini terlihat lebih jelas ya bagian ini. Kalau dari ini tampak dari depan, kalau ini tampak dari samping. Nah, jadi yang ini namanya adalah epididymis. Nah, fungsi dari epididymis itu adalah tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Jadi ketika sperma itu dibentuk oleh testis, nah di testis ini bagian yang tubulus seminiferus, kemudian di bagian ini setelah dia dibentuk masih belum matang, maka dimatangkan oleh epididymis, bagian yang ini, epididymis. Nah, kalau sudah matang baru nanti akan disalurkan melalui vas deferens. Oke, lanjut berikutnya. Nah, kelenjar ada yang namanya kelenjar prostat, ada yang namanya kelenjar bulbouretralis. Nah, jadi ini kelenjar prostat dengan kelenjar bulbouretralis. Nah, fungsinya yaitu dia menghasilkan cairan semen untuk memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Jadi namanya semen itu adalah cairan bening yang dia memiliki nutrisi yang berguna untuk sperma ya. Selain itu semen ini juga membantu untuk mempermudah gerak sperma. Lanjut, berikutnya adalah sistem reproduksi pada wanita. Oke, nah bentuknya seperti ini. Jadi sistem reproduksi pada wanita itu terdiri dari yang pertama bagian ini ya. Ini namanya adalah ovarium. Nah, ovarium ini terdiri dari dua, yaitu corpus luteum dan folikel. Nah, kemudian sel telur itu dibentuknya di sini. Ketika sudah selesai dibentuk, maka nanti dia akan dilepaskan, ditangkap oleh bagian yang ini. Yang ini namanya adalah infundibulum. Nah, kemudian dia akan bergerak menuju oviduk. Oviduk ini nama lainnya adalah tuba fallopi ya. Selain itu ada uterus, kemudian ada cervix dan juga vagina. Oke, kita akan bahas satu-satu. Jadi organ penyusun sistem reproduksi wanita itu ada bagian luar. Nah, bagian luar itu yang pertama adalah vulva. Nah, vulva ini suatu celah yang terdapat di bagian luar terbagi menjadi dua, yaitu ada labium mayor atau bibir besar dan juga labium minor atau bibir kecil. Sedangkan organ reproduksi pada bagian dalam itu terdiri dari ovarium. Ini sudah kita jelaskan tadi ya, ada ovarium, kemudian ada tuba fallopi bagian yang ini. Kemudian ada uterus. Nih. Kemudian ada vagina dan juga cervix atau mulut rahim. Nah, biasanya yang banyak gangguan ada di sini ya. Kanker kista. Nah, itu bagian ini yang tertutup biasanya. Atau kanker cervix kata orang. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, ovarium dulu. Ovarium itu adalah tempat memproduksi sel telur. Nah, jadi bagian ini dia akan memproduksi sel telur. Kemudian berikutnya ada tuba fallopi. Nah, tuba fallopi yang ini ya, atau nama lain adalah oviduk. Jadi tadi ketika sel telur itu telah matang, ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Kemudian sel telurnya matang, maka dia akan dilepaskan. Nah, dilepaskan melalui bagian ini, namanya adalah bagian infundibulum ya, atau fimbria. Nah, dari sini dia akan bergerak terus ke oviduk. Nah, oviduk atau tuba fallopi ini adalah tempat terjadinya fertilisasi atau tempat terjadinya pembuahan. Jadi di sini akan terjadi pembuahan, di mana dari sini sampai ke sini itu hanya sekitar waktu terbaiknya adalah 6 sampai 12 jam pertama ketika dia dilepaskan dari ovarium, itu akan menghasilkan benih yang subur. Kemudian kalau lewat daripada itu maka dianggap kurang bagus ya. Nah, sedangkan prosesnya sendiri itu proses dari sini sampai ke dalam dia menempel di dinding rahim itu kira-kira memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Oke, ini oviduk. Berikutnya setelah oviduk kita masuk ke yang namanya uterus atau rahim. Nah, uterus atau rahim itu bagian yang paling besar, bagian sini ya, bagian tengah.
Ini tempat untuk tumbuh dan berkembangnya janin ya. Jadi di sini ketika telah terjadi fertilisasi yang di ovidok ini, maka dia akan tumbuh dan berkembang di sini janin. Nah, fungsi berikutnya, jadi setelah uterus janin itu berikutnya ada serviks atau mulut rahim. Nah, serviks atau mulut rahim yang ini, nah fungsinya adalah untuk memproduksi cairan berlendir sehingga membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Jadi fungsi dari serviks itu adalah untuk mengeluarkan cairan yang berupa lendir. Fungsinya untuk memudahkan spermatozoa atau sel sperma untuk mencapai uterus. Jadi ketika sel sperma masuk melalui vagina, dia akan masuk ke dinding rahim bagian ini. Sebelumnya akan melewati mulut rahim atau serviks, baru bisa ke dinding rahim atau uterus, lalu dia naik, nanti bisa di sebelah kanan atau ke sebelah kiri, tergantung nanti di mana ovarium melepaskan sel telurnya, bisa di sebelah kanan atau bisa di sebelah kiri. Jadi nanti kalau seandainya sel telur melepaskan dari sini, maka fertilisasi terjadinya di sini. Kalau dari sini, maka fertilisasi terjadinya di sini. Tuh. Oke, berikutnya terakhir adalah vagina. Nah, ini adalah tempat keluarnya bayi pada kelahiran alami. Nah, jadi ini adalah dua alat reproduksi, yaitu pada laki-laki dan pada pria dan juga pada wanita, yang bisa kita pelajari pada hari ini. Nah, habis tenang. Jadi nanti kita akan lanjutkan di kolom diskusi di Google Classroom ya, jika ada yang ingin ditanyakan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.